Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unjila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu man kana maridun aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukum bil usra wa litukmilul iddata wa litakabbiru 'Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin pemirsa yang berada dimanapun berada, yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita curah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur ay minad dolala ilal huda, dari alam kegelapan kejahilan membawa umatnya ke dalam satu cahaya yaitu aidinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa kita sudah menginjak di hari yang pertengahan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, awaluhu Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya 10 hari pertama puasa Ramadan adalah rahmat. 10 hari kedua adalah maghfirah dan 10 hari terakhir adalah ampunan. Itqum minan nar. Dibebaskan daripada api neraka. Tentunya bulan puasa Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, penuh rahmat dan ampunan. Dan pada bulan ini pun tercatat beberapa peristiwa bersejarah dalam Islam terjadi. Dan salah satu peristiwa bersejarah itu adalah diantaranya pada bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran atau nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unjila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya turun Al-Qur'an dan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu, dan serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin sekalian, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Marah Labid juz 1 ayat 61 ke halaman 61 menjelaskan bahwasanya ayat ini menerangkan fase pertama turunnya Al-Qur'an. Jibril membawa Al-Qur'an secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar, yaitu tanggal 24 Ramadan, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian Jibril menyerahkannya kepada malaikat Safarah atau malaikat pencatat yang kemudian menuliskannya dalam lembaran-lembaran. Dan lembaran-lembaran itu disimpan di suatu tempat di langit yang disebut dengan Baitul Izzah. Setelah itu Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara bertahap-tahap selama 23 tahun sepanjang masa kenabian, sesuai dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang 1 ayat, 2 ayat, bahkan 1 surat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW.
Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Dengan perantara malaikat Jibril, dan diturunkan kepada Rasulullah secara mutawatir berangsur-angsur, dan kita wajib dan ibadah, dipandang ibadah kita membacakan Al-Quran. Dan Al-Quran ini banyak sekali memiliki keistimewaan. Selain menjadi kitab samawi terakhir, Al-Quran juga merupakan salah satunya kitab, satu-satunya kitab yang turun dalam 2 fase. Syekh Mana Al-Qattan dalam kitabnya Bahais fil Umul Quran menjelaskan bahwasanya seperti yang telah dituturkan Ibnu Abbas radhiyallahu an dan disepakati oleh para ulama, Al-Quran mengalami 2 fase turunnya. Fase pertama adalah fase injali, yaitu turunnya Al-Quran secara bertahap, secara global. Secara global dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Jadi fase pertama itu namanya fase inzali. Al-Quran diturunkan secara global, secara seluruh, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Kemudian fase yang kedua adalah fase tanzili, di mana Al-Quran dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 25 tahun. Selama 23 tahun kepada Rasulullah dan dibawakan oleh malaikat Jibril. Dan turunnya Al-Quran ini secara berangsur-angsur selama 23 tahun ini tergantung asbabun nuzul, sebab-sebab yang terjadi pada saat itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kesimpulannya, marilah di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Salah satunya adalah dengan tadarus Al-Quran. Kita bisa menjalankan program one day one juz, 1 hari 1 juz, atau program lain yang membantu kita membiasakan diri membaca Al-Quran. Semoga ini menjadi langkah untuk kita untuk terus-menerus membaca Al-Quran. Bahkan setelah Ramadan pun kita terus istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Dengan begitu, kita telah memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin untuk memperbaiki diri dan mempererat hubungan kita dengan Allah sebagai hamba dengan pencipta. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar memanfaatkan bulan suci ini dan menjadi bagian dari mereka yang disebut dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja kultum atau tausiah pada hari ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan, sebab al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan, manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa ini di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin dan dimudahkan segala urusan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.